Welcome back to Vista Video Statistika. Nah, di sini kembali lagi sama aku ya teman-teman, Kevin Surya Prayoga Wibowo. Di sini setelah kita belajar regresi linear sederhana tadi, kita lanjutkan ke pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu regresi linear ganda. Ya, untuk bagian kedua yaitu regresi linear ganda. Tenang saja, di sini nggak ada tulisan dengan bahasa bayinya, tapi tetap ada kok nanti di slide-slide selanjutnya. Ya, langsung aja kita ke bagian yang pertama, yaitu pengertian. Nah, di pengertian ini masih menggunakan bahasa ilmiah yang mungkin sulit untuk beberapa dari kalian memahami, atau sebagian besar lah. Saya juga pusing kok pertamanya. Ini ada model regresi linear berganda merupakan model regresi yang memiliki satu variabel independen atau lebih. Secara umum, wah ini persamaannya panjang banget. Ini ada J, ini ada K, ini apa. Tenang, bakal saya jelasin satu-satu di pengertian menggunakan bahasa bayinya. Nah, di sini ada model regresi linear berganda, yaitu merupakan model regresi yang memiliki X atau yang udah dipastiin tadi, itu bisa satu atau bisa lebih. Nah, bedanya regresi linear berganda dan juga yang sederhana tadi, kalau misal yang sederhana kan X-nya atau yang udah dipastiin tuh cuma satu tuh. Tapi kalau di yang berganda ini bisa lebih dari satu. Jadi ada X1, ada X2 gitu. Dengan modelnya ya sama aja kayak tadi, cuma ya ini lebih banyak di betanya. Jadi kalau misal X-nya 2 aja, nanti beta 0, beta 1, X1, dan beta 2, X2. Kalau misal betanya ada 3, kalau misal X-nya ada 3, nanti beta 0 tambah beta 1, X1, tambah beta 2, X2, dan beta 3, X3, dan seterusnya lah. Dan untuk ini dinamakan BKXK, ini ya intinya K-nya terserah kalian lah sampai berapa. Dan ini ada epsilon I, dengan I-nya I 1 sampai N, dengan asumsi ini tuh berdistribusi normal. Nah, ini seperti penjelasannya tadi, YI-nya tuh nilai yang ngikut-ngikut, dan X-nya tuh nilai yang udah dipastiin tadi. Dengan B0, B1, dan BP itu ya intinya rumusnya lah ya nanti. Nah, terus untuk epsilon ya errornya. Nah, ini saya kasih contoh. Tadi kan kalau misal hasil panen tuh di regresi linear sederhana tuh kan X-nya kan kita tentuin pupuknya berapa, hasil panennya ngikut kan. Nah, untuk regresi linear ganda ini ada satu variabel lagi untuk X-nya. Jadi pupuknya kita tentukan, intensitas cahayanya juga kita tentukan, nah baru hasil panennya ngikut. Atau untuk misal nilai ujian, jam belajarnya kita tentukan, jam main gamenya itu ya ini dua ini sudah pasti gitu, nanti nilai ujiannya bakal ngikut ke dua itu. Dan untuk penjualan es krim, kan tadi suhunya wah di luar panas nih, pasti banyak yang beli. Nah, terus misal suhunya panas tapi waktu berjualannya dikit, nah penjualan es krimnya kan mesti nggak banyak. Tapi kalau misal suhunya panas, waktu berjualannya dari pagi sampai sore, kan mesti penjualannya juga banyak kan. Nah, seperti itulah intinya dari regresi linear ganda, itu cuma intinya tambah variabel aja dari regresi linear sederhana. Lanjut. Nah, ini ada uji asumsi model regresi linear berganda. Di sini ada 4 uji. Nah, yang pertama itu adalah uji normalitas. Ini masih bahasa formal, pasti banyak yang bingung nanti. Itu uji normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi memiliki residual yang berdistribusi normal. Uji hipotesisnya yaitu, nah ini H0, H1, ini masih pusing kan ya. Dan ini untuk uji homogenitas. Kalau di regresi linear ganda, uji homogenitas itu bisa disebut juga dengan homokedastisitas. Digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Nah, untuk yang lebih sederhananya, uji normalitas itu ya kayak meriksa apakah sisa-sisa atau residu dari sebuah ramalan model regresi tadi menyebar dengan cara yang biasa atau normal, seperti banyak hal lain di dunia ini. Saya kasih contoh yang dinamakan residu itu nilai-nilai yang kayak apa ya, nilainya tuh jauh banget dari rata-rata gitu. Misal ada sebuah ujian gitu ya, rata-rata murid tuh mendapat nilai 70, tetapi ada beberapa murid yang dapat nilai 100 atau dapat nilai 30 gitu. Nah, itu yang dinamakan sisa-sisanya. Nah, di uji normalitas ini yang sisa-sisanya tadi dicek apakah masih normal atau tidak, berdistribusi normal atau tidak gitu. Nah, di sini untuk H0-nya ya intinya berdistribusi normal, dan di H1-nya intinya tidak berdistribusi normal. Ini bahasanya aja yang agak pusing.
Dan untuk uji homogenitas itu memeriksa apakah sisa-sisa residu dari ramalan kita tersebar dengan cara yang seragam, tidak ada yang terlalu lebar atau terlalu sempit. Ya, jadi sisa-sisanya yang 170 tadi nggak ada yang lebar-lebar banget atau nggak ada yang sempit-sempit banget, intinya gitu aja. Lalu untuk nomor 3 dan nomor 4 ini eh, kadang digunain kadang enggak, tapi ya inilah adanya. Salah ini untuk nomor 3 yaitu uji asumsi non autokorelasi. Salah satu cara mendeteksi autokorelasi yaitu dengan uji Durbin-Watson. Uji hipotesisnya yaitu H0 tidak autokorelasi dan H1 ada autokorelasi. Nanti di contoh soal dijelaskan lah cara-cara mencarinya. Dan untuk nomor 4 ada uji non multikolinearitas. Salah satu cara mendeteksinya dengan adanya model ini adalah dengan nilai tolerance dan VIF atau VIF. Nah, lanjut untuk contoh soal. Ini ada data produksi jagung di Karanganyar yang Y ini yang dipengaruhi oleh luas lahan yang X1 luas lahannya dan curah hujan yaitu X2. Ini ada soal-soalnya, tentukan model prediksi, tentukan uji asumsi klasik. Ini yang dimaksud asumsi klasik tuh yang ini tadi, asumsi model linear ini. Lalu lakukan uji signifikansi simultan dan parsial yang kayak yang dijelaskan di regresi linear sederhana tadi, dan juga tentukan koefisien determinasi yang kayak di linear sederhana tadi juga. Nah, ini cara untuk menjawabnya kayak tadi juga kita masukkan data-datanya di Microsoft Excel. Dan di sini saya kebetulan udah nulis juga untuk data-datanya yang kedua. Kalian bisa masukin ya kayak yang normal aja lah. Masukin satu-satu datanya untuk Y, untuk X1 dan X2. Lalu caranya tuh aku sudah nulisin step-stepnya di sini yang ini. Ini untuk cara-caranya tadi. Nah, untuk import dataset ya kayak biasa juga, ini ke file, lalu import dataset from Excel. Lalu kalian cari di mana kalian menyimpan datanya. Kalau di aku, nyimpannya di file Vista data 2. Nah, ini kan sudah terbuka datanya. Nah, untuk cara-cara mencari rumusnya kan tadi namanya masih data 2. Kita deklarasikan namanya menjadi data. Ini di run saja. Terus untuk mengecek apakah data yang kita maksud data ini udah benar apa belum, kita tuliskan data saja lalu langsung di run, maka akan keluar. Nah, ini kan udah keluar nih X1, X2, datanya kan udah seperti yang tadi itu. Lalu kita tugasnya di sini kan yang A, tentukan model prediksinya. Nah, untuk mencari regresi linear ganda, kalau misalkan X-nya 2, kita tulis nih MKT linear model. Nah, kalau yang tadi itu kan nih, kalau misal yang tadi kan cuma Y garis ombak ini lalu X kan. Kalau misal X-nya lebih dari satu, kalian gunakan tanda plus. Nah, ini kan kalau misalkan 2 nih. Jadi X1 plus X2. Kalau misalkan nanti lebih dari 2, kalian tinggal tambahin aja plus X3 atau plus lagi X4, ya gitu-gitulah. Nah, karena di sini 2 aja, jadi kita tuliskan seperti ini. Langsung saja kita run. Nah, ini kan sudah terang dengan baik. Lalu kita cek MKT-nya. Nah, ini kan di sini keluar untuk intercept yaitu beta 0, ini beta 1 dan ini beta 2. Jadi model regresi linearnya seperti yang tertulis di situ tadi. Y topi sama dengan 2,8147 ditambah 6,9537 X1 dan ditambah 0,5899 X2 gitulah. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang kedua kita lakukan untuk yang bagian B kita lakukan yang pertama uji normalitas. Nah, kita tentukan H0 dan H1-nya sisaan berdistribusi normal atau sisaan berdistribusi tidak normal. Dan menggunakan alfa 0,05 dan daerah kritisnya H0 ditolak apabila P value-nya kurang dari 0,05. Karena uji normalitas ini kita kan pakai residu nih. Jadi kita cari dulu residu dari MKT dengan komen dengan komen sebelum mengerjakan nomor 2 ini library ini diinstal dulu ya. Biasanya ini sudah terinstall di R. Kalian bisa ketikkan ini package-package ini yaitu stat, cardata, carzoo,
dan LM test. Ini kayak apa ya, extension di R-nya buat kita bisa pakai rumus-rumus di bawah ini. Kalian bisa ketikkan seperti ini atau cari di bagian ini kan biasanya kalau lagi pertama buka tuh ke files nih. Nah, kalian ke package, terus kalian ya cari satu-satu aja, misal zoo gitu. Nah, ini biasanya defaultnya masih belum kecentang, ini centang dulu gini. Nah, itu lakukan satu-satu ke ini. Nah, untuk uji normalitas, ini kita kasih nama, ya ini terserah kita lah, mau kasih nama residu atau apa. Nah, untuk komennya yang penting itu, kita cari residu dari MKT-nya dengan rumusnya ini, resid MKT. Nah, ini kita eh, run, lalu kalau misal pengen tahu residunya itu berapa aja, kita klik kita ketikkan residu, lalu kita Ctrl Enter. Nah, ini kan kelihatan nih untuk residu-residunya. Ini ada 2,7, minus 7,6, dan lain-lain ini. Nah, karena kita di sini tuh mau cari uji normalitasnya atau p-value-nya, maka kita lakukan yang namanya ini Saviro test dalam kurung dari residu kita tadi. Nah, kita langsung run saja Saviro test. Nah, ini langsung ditemukan p-value-nya 1,264 E minus 0,5. Ya, ini mungkin ada beberapa dari kalian bingung. Artinya di belakang minus 0,5 tuh artinya 1,26 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini tuh hasilnya 0,000005 kali kan. 1264 gitu, teman-teman. Jadi ini ya intinya kalau misal pangkat 10 pangkat minus 5 itu kan yang pasti udah di bawah 0,05, yang artinya H0 bakal ditolak, yang berarti bahwa sisaan tidak berdistribusi normal atau H1-nya ini yang diambil. Oke, lanjut untuk yang kedua yaitu uji homogenitas. Ya, seperti tadi kita tentukan dulu H0-nya berapa, H1-nya berapa. Lalu maksud saya H0-nya apa, H1-nya apa. Lalu taraf signifikansi alfa yaitu 0,05 seperti biasa, dan daerah kritisnya H0 ditolak jika p-value-nya kurang dari alfa atau 0,05. Nah, untuk uji homogenitas ini kita menggunakan komen yaitu BP test. Langsung saja tuliskan di sini BP test dari MKT, langsung run. Nah, di sini kan langsung kita dapat nih p-value-nya yaitu 0,7593, yang mana ini kan lebih besar daripada 0,05 atau alfanya kan. Ini maaf ada salah sedikit, atau lebih besar daripada 0,05, yang berarti maka H0-nya gagal ditolak karena daerah kritisnya nih kan H0 ditolak kalau p-value-nya kurang dari 0,05 kan. Nah, sedangkan p-value yang kita dapat nih lebih dari 0,05, maka H0-nya gagal ditolak, atau kita pakainya asumsi yang H0, yang berarti variansi sisaan itu homogen. Nah, lanjut untuk yang ketiga, ada uji non autokorelasi. Ya, seperti biasalah kita tentukan H0-nya berapa dulu, H0-nya apa dulu, H1-nya apa. Lalu tingkat signifikansinya 0,05 seperti biasa, dan daerah kritisnya H0 ditolak jika p-value-nya kurang dari alfa kan. Nah, untuk uji non autokorelasi kita gunakan di sini Dewey test kan. Nah, langsung aja dituliskan Dewey test, kita run, dan di sini bakal langsung dapat p-value-nya yaitu 0,6. Nah, ini kan lagi-lagi lebih dari alfa 0,05. Jadi H0-nya gagal ditolak juga. Jadi terjadi bahwa kita pakai yang asumsi H0 yaitu tidak terjadi autokorelasi. Lalu untuk yang keempat yaitu uji non multikolinearitas. Seperti biasa juga kita tentukan apa H0-nya, apa H1-nya. Di sini kan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen, dan H1-nya terdapat multikolinearitas antar variabel independen. Dengan alfanya seperti biasa kita tentukan 0,05. Daerah kritisnya H0 ditolak. Nah, ini agak beda nih teman-teman. Di sini H0 ditolak jika terdapat PIF yang melebihi 5 dengan rumus ini VIF MKT.
PIF dari kalau ada yang bingung di sini MKT itu maksudnya apa, MKT itu, saya deklarasikan sebagai linear modelnya ini ya, aku namain MKT. Ini bisa apa aja bisa sih. Kalian mau namain apa gitu juga bisa. Kita apa gini di run, lalu yang ini PIF apa gitu juga bisa. Kita run, nah ini kan keluar nih, 1, ini sama 1, ini kan keluar. Lalu, nah, di sini kan karena kedua nilainya VIF-nya itu kurang dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen, atau artinya H0 itu gagal ditolak, atau kita pakai asumsi H0 gitu. Nah, kita lanjut untuk poin yang C, kan disuruh cari lakukan uji signifikansi simultan dan parsial. Nah, untuk yang parsial itu mulai bergunanya atau mulai kepakainya tuh waktu regresi linear berganda ini, karena X-nya kan lebih dari 1 tuh. Jadi kita bisa cari hubungannya antara X1 dengan Y dan juga X2 dengan Y yang sendiri-sendiri. Dan juga simultan. Kalau simultan kan hubungan X1 dan X2 dengan Y. Kita langsung saja ke jawabannya. Nah, uji signifikansi simultan. Cara carinya gampang juga teman-teman. Langsung aja kita mana tadi? Nah, ini langsung saja kita tuliskan summary dari MKT, atau summary, kita kan tadi udah ubah namanya jadi apa kan. Kita coba summary dari apa, kita run. Nah, lalu kita amati yang ini kan banyak banget nih, pasti bingung nih kan semua. Untuk cari uji simultannya kita cukup fokus pada bagian koefisien ini. Nah, bagian ini saja. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, jadi kan dari koefisien yang bagian koefisien ini, nah kita tentukan dulu ya seperti biasalah. Kita tentukan H0-nya, yaitu variabel tidak terpengaruh signifikan, yang X1 X2-nya tidak berpengaruh kan. Yang ini X1 X2-nya salah satu ada yang berpengaruh gitu kan. Nah, untuk alfanya 0,05 dan daerah kritis H0 ditolak jika P value kurang dari alfanya tadi. Nah, karena di sini, nah yang dilihat tuh yang ini ya teman-teman. Yang ini minus 2E minus 16 ini. Nah, karena yang P value-nya ini kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak, atau kita ambil asumsi yang hipotesis 1. Jadi ada salah satu dari variabel itu yang berpengaruh terhadap produksi jagung. Nah, kita karena uji signifikansi simultannya tuh mengatakan salah satunya ada yang berpengaruh, antara salah satu atau semuanya juga berpengaruh, maka kita baru lakukan uji parsial untuk ngetahuin variabel mana nih yang berpengaruh terhadap Y-nya. Apakah luas lahan yang berpengaruh, ataukah curah hujan yang berpengaruh terhadap produksi jagung, ataukah semuanya berpengaruh terhadap produksi jagung. Nah, lalu kita lakukan uji parsial. Yang pertama kita lakukan ke variabel luas lahan. Di variabel luas lahan kita, ya ini biasa, tentukan H0-nya tidak berpengaruh signifikan dan variabel luas lahan berpengaruh signifikan H1-nya. Alfanya 0,05 dan daerah kritisnya H0 ditolak jika P value-nya kurang dari 0,05. Nah, karena di sini P value-nya itu ini, jadi ini kan 10 pangkat minus 16 nih, sudah jelas bahwa itu tuh kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak, yang berarti kita pakai asumsi bahwa variabel luas lahan ini berpengaruh terhadap produksi jagung. Jadi nih ketemu nih, satu berpengaruh terhadap produksi jagung. Jadi kita lihat satunya berpengaruh juga apa enggak. Ini untuk variabel curah hujan ya H0 H1 seperti biasa, alfa, daerah kritis ditolak. Nah, untuk yang kedua ini karena P value-nya itu dapat 0,658, maka H0-nya gagal ditolak, atau kita ambil asumsinya H0 yang mana variabel curah hujan itu tidak berpengaruh terhadap produksi jagung. Nah, berarti yang berpengaruh terhadap produksi jagung tuh cuma satu, yaitu yang variabel luas lahan. Sedangkan yang curah hujan ini tidak berpengaruh. Nah, karena kita sudah mendapatkan jawaban dari yang C, yaitu yang berpengaruh tuh cuma
luas lahan, tetapi curah hujan tuh tidak berpengaruh signifikan lah ya. Tetap berpengaruh, cuma tidak sesignifikan yang variabel luas lahan. Nah, lalu kita ke pertanyaan yang D, yaitu koefisien determinasi. Nah, di koefisien determinasi ini kita lihat di R, ini yang paling bawah ini. Kalian lihat yang paling bawah ini kalau misal pengen cari koefisien determinasi. Nah, di sini kan ada tulisan multiple multiple R square dan juga adjusted R square-nya tuh 0,99. Yang mana artinya eh sumbangan variabel luas lahan dan suhu itu sebesar 99,99% terhadap produksi jagung. Sedangkan sisanya itu disebabkan variabel lain yang belum masuk model. Jadi hampir 100%, kurang sedikit aja tuh produksi jagung produksi jagung tuh naik turunnya disebabkan oleh luas lahan dan juga suhu. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, ya gitu saja kira-kira dari saya. Terima kasih telah menonton. Kalau misal saya ada salah kata atau salah dalam menjelaskan, tolong koreksi di bawah, ataupun kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di komen di bawah. Ya, segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.